bikin saya nggak bisa tidur. Cheers deh. Yo bro, saya antusias banget bahas politik dan dampak film ini. Ayo gas. Mantap tim. Jadi Seksi Killers bukan film cinta-cintaan, mesti judulnya seksi ya guys. Ini tentang industri batu bara di Indonesia dan efek buruknya. Ini kasih tahu dong apa sih cerita film ini? Oke, film ini tuh, film Seksi Killers itu dokumenter keluaran tahun 2019, disutradarai oleh Denny Dwi Laksono dan diproduksi oleh Watchdog. Film ini tuh bongkaran sisi kelam industri batubara dari tambang sampai dampaknya ke masyarakat. Kita lihat petani yang lahannya dirampas, nelayan yang lautnya kotor, terus sampai aktivitas yang berujung lawan perusahaan raksasa. Ada momen kuat, misalnya nih warga desa cerita air sungai jadi coklat gara-gara limbah tambang. Terus film ini juga nyentil soal politik, duit batubara ngalir ke dampaknya pemilu. Judul Seksi Killers kayak sindiran. Industri ini tuh menggoda buat yang kaya, tapi menghancurin hidup rakyat yang kecil. Berat banget ini. Ayah, menurut kamu apa sih pesan besar dari film ini? Ya Nafis, film ini punya 3 tema. Pertama, kerusakan lingkungan. Tambang batu bara bikin sungai rusak, udara kotor, hutan lenyap. Terus keduanya, ketidakadilan sosial. Warga lokal kehilangan kerja, tapi untungnya lari ke segelintir elit. Ketiga, oligarki. Film ini nunjukin bisnis batu bara dan politik tuh kayak simbiosis, tapi rakyat yang kena getahnya. Pasti intinya kita harus mikir ulang soal energi. Saya lihat di X Feris Besari bilang nonton ini bikin dia sedih terus dan marah bahkan ke dirinya sendiri karena boros listrik. Film ini ngajak kita banget gitu. Oh, bikin merinding ya ayah? Iya. Isra, kamu lihat apa sih yang bikin film ini spesial dan apa kekurangannya? Ayah, oke, kekuatan Seksi Killers ada di visualnya, gambar tambang gede dan wajah warga yang hopeless. Itu agena banget. Keberaniannya juga juara, berani bongkar oligarki dan politik jelang pemilu 2019. Bahkan di 2025, film ini masih hot, kayak diskusi aktivis keagamaan yang dimenton dan Dwi Laksono di X. Tapi ada catatan, beberapa orang di X kayak Challenge Kayla bilang ini film kurang kasih konteks lengkap. Misalnya, solusi buat energi alternatif kurang dibahas. Terus, pendekatannya agak keras, jadi bikin penonton yang objektif rada ragu. Poin bagus sih Isra, film ini jelas nendang, tapi nggak flawless. Ini ceritain dong dampak film ini apa aja sampai sekarang. Iya, gini ya Nafis, Seksi Killers ini lebih dari film, itu gerakan, ditonton jutaan kali di YouTube. Terus di YouTube itu bikin orang itu rame ngomongin lingkungan dan oligarki di X. Film ini nyadarin kita soal cerita di balik listrik yang kita pakai. Dampak nyata, banyak kampanye energi terbarukan yang terinspirasi dari sini. Relevansinya di 2025, isu krisis iklim dan ketidakadilan masih gede. Terus film ini tuh kayak wake up call. Tiap kita nyalain lampu, Halo pendengar sekalian, kembali lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas film Indonesia yang penuh makna yang berjudul Alangkah Indahnya Negeri Ini. Karya ini disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini rilis pada tahun 2010 dan mengangkat isu sosial yang masih relevan sampai sekarang. Bersama saya dan 3 rekan saya, kita akan mulai. Indi, ceritain dulu dong sinopsis singkatnya gimana? oke Nafis, Alangkah Indahnya Negeri ini berceritakan tentang perjuangan sekelompok anak muda di sebuah desa terpencil di Indonesia. Mereka berusaha melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha nakal yang ingin mengusir desa mereka
kental. Tokoh utamanya seperti Johnny dan Sari menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Keren. Film ini memang punya vibe yang sangat soal cinta tanah air. Ayah, menurut kamu apa sih tema utama film ini? Kalau dari tema utamanya, menurutku semangat gotong royong dan perlawanan terhadap keserakahan. Hanya kehidupan sederhana di desa, tapi juga rapuh kalau nggak dilindungi. Ada pesan kuat soal menjaga warisan budaya dan lingkungan dari eksploitasi. Karena karakter bikin kita ikut ketawa, emosi. Betul ayah, emang bikin kita mikir ya soal apa arti indahnya negeri ini. Isra, dari sisi sinematografi atau aspek teknis, apa yang menarik dari film ini? Sisi visual, film ini berhasil banget nangkep keindahan pedesaan Indonesia, sawah hijau, sungai, dan rumah-rumah tradisional. Sinematografinya sederhana tapi hangat, bikin kita ngerasa deket sama ceritanya. Musiknya juga pas, dengan sentuhan alat musik lokal yang nambah nuansa otentik. Cuma, ada beberapa bagian editing yang agak kurang mulus, tapi nggak terlalu ganggu. Nice input Isra. Sekarang Indi, apa momen paling memorable buat kamu di film ini? Aku sih suka adegan di mana warga desa itu bersatu ngadain acara budaya buat narik perhatian publik. Terus itu momen yang bikin merinding itu mereka tuh nyanyi, terus menari dan ceritain sejarah desa mereka. Itu kayak simbol bahwa budaya lokal adalah kekuatan besar buat melawan penindasan. Aku setuju buatku momen lucu, tapi dalam saat Joni ngomong dengan polosnya soal mimpinya buat desa, itu bikin kita sadar bahwa kadang orang biasa punya visi yang luar biasa juga. Kalau aku, momen konfrontasi antara warga dan pengusaha di akhir cerita tegang banget, tapi nunjukin bahwa keberanian rakyat kecil bisa bikin perubahan. Wah, kayaknya kita semua setuju film ini punya banyak momen berkesan. Sebelum kita tutup, apa pesan yang kalian ambil dari film ini? Ayah, mulai dari kamu deh. Menurut aku pesan yang kita ambil dari ini tuh, kita harus bangga sama budaya dan alam Indonesia. Jangan cuma bilang indahnya negeri ini, tapi juga bereaksi buat jagainnya. Kalau aku sih, film ini tuh ngajarin bahwa perubahan dimulai dari komunitas kecil. Gotong royong adalah itu kuncinya. Kalau aku belajar bahwa keberanian buat melawan ketidakadilan itu sangatlah penting, apalagi kalau kita punya alasan yang lebih besar, kayak menjaga rumah dan warisan kita. Keren banget guys, alangkah indahnya negeri ini. Emang film yang ngajak kita refleksi sambil nikmatin cerita yang hangat. Buat pendengar, kalian kalau belum nonton ini, coba deh kalian nonton. Buat buruan, cek filmnya. Terima kasih buat Indi, Ayah, dan Isra atas diskusi serunya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.